Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailin Widiasari dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas B, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Bapak Saiful Mujab, yaitu review materi yang telah disampaikan kemarin tentang definisi filsafat. Apa sih filsafat itu? Secara etimologi, kata filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata ini merupakan kata majemuk. Philo sendiri bisa mempunyai arti cinta atau pecinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Makna dari kebijaksanaan itu sendiri ialah kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, bisa dipahami bahwa filosofia adalah cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf itu adalah pecinta kebijaksanaan. Sedangkan pengertian filsafat secara terminologi adalah memahami satu kebenaran secara utuh dan menyeluruh, sehingga menciptakan kebijaksanaan, atau berpikir secara radikal, mendalam, menyeluruh, dan bersungguh-sungguh dengan menggunakan logika. Filsafat mempunyai 3 ciri-ciri utama, yaitu 1. Universal atau menyeluruh, dengan artian pemikiran yang luas, tidak terbatas pada satu hal saja. 2. Radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental. 3. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang urut dan logis. Ada beberapa pendapat para ulama tentang pandangan mereka terhadap filsafat. Salah satunya adalah Hamid bin Muhammad At-Tusi, atau yang biasa dikenal dengan Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa filsafat adalah pelajaran yang mendalam, dianggap ilmu berbahaya, yang jika dipelajari oleh orang awam akan mengocohkan keimanan seseorang. Dengan alasan itulah mengapa beliau melarang masyarakat untuk belajar filsafat. Sedangkan menurut Imam Ibnu Ar-Rushdi, jika teologi itu dipelajari, maka masyarakat akan mempunyai pikiran yang berkembang dan mencapai kebijaksanaan. Sebagai contoh sederhana, ada 3 orang yang akan mendefinisikan seekor gajah. Bagaimana mereka akan mendefinisikan gajah tersebut? Apakah akan sama? Orang pertama, dia bilang bahwa gajah itu besar, karena dia memegang badannya. Orang kedua, dia bilang bahwa gajah itu kecil, karena dia memegang ekornya. Dan orang ketiga, dia mengatakan bahwa gajah itu tipis dan lebar, karena dia memegang telinganya. Masing-masing dari mereka pasti mempunyai definisi yang berbeda, tergantung apa yang mereka pegang saat itu. Nah, seperti itulah pula definisi filsafat. Satu permasalahan yang dikaji oleh beberapa orang, mereka pasti akan mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda-beda. Dan pemikiran-pemikiran tersebut akan dianalisis atau dikaji sampai mencapai kebenarannya. Filsafat juga mempunyai manfaat saat dipelajari. Yang pertama, memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Sebagai contohnya, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoaks. 2. Mengkomunikasikan ide secara efektif. 3. Mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah. Demikian sedikit review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.